Oke, terus Aristoteles kemudian memperkenalkan, tadi kan ada intellectual justice, kebajikan intelektual sama kebajikan praktis. Kebajikan praktis itu kebajikan moral. Nah, kebajikan moral itu isinya dua, isi antara lain. Jadi keadilan moral ada dua. Yang pertama universal justice, yang kedua particular justice. Kebajikan moral itu yang universal apa sih? Kebajikan moral itu ya keadilan yang universal. Semua jenis kebajikan, semua jenis moralitas akan melahirkan keadilan. Itu universal justice. Kalau kamu jujur, kalau kamu dapat dipercaya, kalau kamu suka membantu orang lain, kalau kamu menghormati yang tua, menyayangi yang muda, akan lahir tatanan yang adil dalam hidup kita. Kerusakan, ketidakadilan dalam hidup kita ketika orang melanggar nilai-nilai moralitas. Jadi ada universal justice, ada particular justice. Universal justice itu ya moral itu, moralitasmu itu, akhlak itulah nanti yang melahirkan keadilan secara universal. Maka jadilah orang berakhlak biar dunia ini tertib. Oke. Yang kedua particular justice. Particular justice ini ada 5 jenis. Yang pertama keadilan komutatif. Jadi keadilan komutatif itu keadilan bagi rata, keadilan dengan cara equality, semua dapat jatahnya. Itu komutatif. Teh ini dibagi pada siapapun yang datang malam ini, itu namanya keadilan komutatif, dengan jatah yang sama. Keadilan kedua namanya keadilan konvensional. Keadilan konvensional ini adil sesuai hukumnya yang disepakati. Jadi Indonesia misalnya pakai Undang-Undang 45, Indonesia pakai Pancasila Indonesia. Nah, semua perilaku yang sesuai dengan hukum yang berlaku itu namanya keadilan konvensional. Konvensinya begitu, kesepakatannya begitu. Gunanya keadilan konvensional itu kan demi ketertiban bersama. Jadi keadilan kedua, keadilan sesuai hukum yang disepakati, namanya keadilan konvensional. Meskipun kadang-kadang rasanya tidak adil. Mungkin ini hukuman pada maling kok cuma 2 tahun, sementara koruptor kok cuma 1 tahun. Tidak adil ini menurut saya. Lah undang-undangnya bunyinya begitu. Kalau ingin gantilah undang-undangnya, amandemen, kritikan, ujikan ke MK dan seterusnya sampai dia ganti. Selama dia belum ganti, ya itu yang berlaku. Dan itu sudah tergolong adil. Jenisnya keadilan konvensional. Oke. Terus ada keadilan kodrat alam. Jadi ini keadilan yang berhubungan sama fitrah. Contohnya misalnya ada hukum, kalau kita menyebutnya sunnatullah. Ya, yang rajin belajar mesti nanti jadi pinter, yang malas ya ketinggalan. Nah, ini sudah kodrat. Ini namanya keadilan kodrat alam, keadilan sunnatullah. Ya, mungkin sekali-sekali ada yang malas tapi hidupnya sukses. Tapi dia di luar ini, di luar keadilan kodrat alam. Jadi kodrat alam itu juga punya keadilannya sendiri. Ada sunnatullahnya hidup ini.
Terus ada keadilan perbaikan, remedi. Remedi itu perbaikan itu. Jadi keadilan yang apa? Mengembalikan ketidakadilan. Kalau sebelumnya ada ketidakadilan terjadi, harus diperbaiki, direhabilitasi. Itu namanya keadilan remedi. Kalau ada orang dihukum padahal dia nggak salah, harus ada balasan dari tadi dia dihukum. Harus ada bayarannya, harus ada imbalannya. Itu namanya keadilan perbaikan. Namanya harus direhabilitasi lagi. Itu namanya keadilan perbaikan. Kalau ada orang mencemarkan nama baik orang lain, dia harus dituntut. Nah itu boleh. Alasannya apa? Ini keadilan perbaikan. Namaku yang baik-baik kok kamu cemarkan. Jadi ini namanya keadilan perbaikan. Memperbaiki yang atas keadilan yang sudah terjadi. Kalau terjadi ketidakadilan, ya sekarang dibalik, dikembalikan lagi biar adil lagi. Itu namanya keadilan perbaikan. Dan ya, yang agak panjang dibahas oleh Aristoteles ini keadilan distributif. Keadilan distributif itu keadilan membagi, menerimakan sesuatu sesuai dengan parameter-parameternya. Jadi distribusi itu misalnya untuk semester ini semua mahasiswa yang berprestasi akan dapat imbalan. Nah itu harus rata distribusinya. Kalau aturan di perusahaan ini, karyawan yang sudah kerja 10 tahun lebih, gajinya harus naik 50%. Itu harus rata distribusinya. Semua yang sudah kerja 10 tahun lebih, dia harus dapat imbalan yang sama. Itu namanya keadilan distributif. Cirinya apa? Keadilan distributif itu yang pertama, adil kalau tidak memihak, imparsial. Tidak ada sentimen-sentimen. Lebih suka, jangan sampai ada misalnya kayak tadi, semua mahasiswa yang berprestasi akan dapat imbalan, tapi akhirnya dipilih yang kelompoknya saja. Itu berarti memihak. Pasti itu tidak adil. Jadi tidak memihak golongan. Yang kedua, equal, harus diperlakukan setara. Tidak boleh ada yang tidak sama. Kemudian harus legal, sesuai aturan. Lawful itu ya harus sepenuhnya berdasarkan aturan yang dipakai. Terus harus fair. Fair itu layak, sepadan, itu fair. Terus equitable, wajar secara moral. Jadi wajar itu ya nanti parameternya rasio, masuk akal atau tidak masuk akal. Dan right itu benar. Jadi imparsial, equal, legal, lawful, fair, equitable, dan righteous. Jadi tidak memihak, sama rasa, sama rata, bersifat hukum, sah secara hukum, layak, wajar, dan dalam konteks kebenaran. Nggak boleh ada distribusi kejelekan. Jadi mari kita bagi dosa-dosa kita, tidak bisa. Tidak ada distribusi yang jelek. Ini harta hasil nyolong ini mari kita bagi rata. Itu tidak bisa masuk kategori distribusi keadilan. Karena adil itu bagian dari moral. Tidak ada distribusi bagi ketidakmoralan. Jadi tidak boleh kamu bagi-bagi kejelekan. Oke, terus biasanya yang relevan untuk distribusi biar adil itu ada 5 hal. Distribusi berdasarkan kemampuannya
atau berdasarkan usahanya, atau berdasarkan prestasinya, atau berdasarkan kontribusinya, atau berdasarkan kebutuhannya. Kayak kemarin misalnya, contohnya bagi kambing. Kambing harus didistribusikan sesuai kemampuan. Misalnya jagalnya ya harus dikasih lah lebih, karena dia punya kemampuan. Kalau nggak ada jagalnya, nggak jadi korban. Sesuai usaha. Sesuai usaha berarti ya takmir-takmir yang susah payah nyencang, susah payah nyeret, susah payah itu ya ada usahanya lah, kasihan takmirnya. Terus atau sesuai pencapaiannya. Pencapaian itu ada prestasinya. Ya, prestasi itu berarti sukses menyelenggarakan korban, sukses merayu orang untuk ikut nyumbang korban. Nah, itu berarti accomplishment. Kasihlah orang-orang ini. Terus atau berdasarkan kontribusinya, yang nyumbang-nyumbang tadi ya dikasih lah, itu berdasarkan kontribusi. Baru yang terakhir berdasarkan need, kebutuhan. Siapa yang butuh? Orang-orang miskin, kasih mereka. Jadi itu namanya relevansi dalam distribusi keadilan. Jadi ketika mau membagi sesuatu, coba perhatikan yang mau pembagian ini nanti atas dasar apa? Atas dasar kemampuannya, atau atas dasar usahanya, atau atas dasar prestasinya, atau atas dasar kontribusinya, atau atas dasar kebutuhannya. Masing-masing ada takarannya sendiri-sendiri. Oke. Jadi itu 5 relevansinya. Terus katanya Aristoteles, keadilan itu nanti wadahnya adalah organisasi sosial politik. Nah, disinilah nanti masuk filsafat politiknya Aristoteles yang dikenal dengan politeia. Jadi istilah politik juga dari Aristoteles, dari akar kata polis. Polis itu kota. Tugasnya kota apa? Ya mensukseskan tadi kebahagiaan warganya. Sekarang dilihat konteksnya dalam government. Ini teori yang Aristoteles harus berhadapan dengan mantan muridnya Alexander ketika dia ngomong politik. Oke, kita lihat analisisnya Aristoteles ya tentang pemerintahan. Pemerintahan yang kayak gimana sih yang memungkinkan keadilan itu? Nah, nanti bagi Aristoteles pemerintahan terpilah 2. Ada good government, ada bad government. Kita lihat ya, mana pemerintahan yang baik, mana pemerintahan yang jelek. Secara umum model pemerintah kekuasaan itu kan ada 3. Ada monarki, ada aristokrasi, ada demokrasi. Monarki itu dipimpin oleh satu orang. Kalau aristokrasi dipimpin oleh sekelompok orang yang dianggap pilihan terbaik. Kalau demokrasi dipimpin oleh semua orang, dalam tanda petik, kan melalui perwakilan nantinya kan kalau hari ini. Oke, nanti jenis-jenis pemerintah ini ada jebakannya kalau bahasanya Aristoteles. Monarki yang jelek akan melahirkan tirani. Jadi kalau kamu milih raja, kok ndak pas, wassalam, akan jatuh pada tirani. Hidupmu akan didiktatori habis-habisan oleh satu orang ini. Makanya hati-hati. Kalau
Tidak usah tanya Indonesia sekarang apa. Indonesia itu ada demokrasinya, ada aristokrasinya, ada monarkinya. Tinggal kamu milih untuk situasi apa kamu ngomongnya. Jadi hati-hati. Kalau monarki jebakannya bisa tirani. Kalau sudah tirani ya susah adil. Jadi ya keadilan nggak akan mungkin muncul karena suara hanya dari satu orang. Kalau sudah tirani, seluruh negara diatur sesuai keinginan satu orang. Keadilan pasti tidak akan jalan. Yang kedua, aristokrasi. Aristokrasi ini rasional. Bahkan bagi Aristoteles, aristokrasi ini terbaik. Jadi milih orang-orang pilihan disuruh ngatur negara. Tapi hati-hati, aristokrasi bisa terjatuh pada oligarki. Oligarki itu ya orang-orang pilihan ini mikir untuk kelompoknya sendiri, mikir untuk grupnya sendiri, untuk partainya sendiri. Ketika yang menguasai partai A, maka diaturlah semua posisi untuk partai A, keuntungan sebagian besar masuk partai A. Itu jebakannya aristokrasi. Sebenarnya bagus. Hanya orang-orang elit yang ahli di bidangnya yang diangkat. Tapi jatuhnya oligarki. Kayak di keraton zaman dulu, hanya orang-orang bangsawan yang bisa jadi pejabat. Orang biasa harus susah payah jadi prajurit dulu, ngelamar dulu, dites dulu, kalau lama baru bisa jadi tumenggung, baru bisa. Dan rakyat ditarik pajak untuk menghidupi ini, kelompok elit ini. Dan jadi jebakannya oligarki. Oligarki itu sedikit lebih jelek daripada tirani. Karena kalau tirani yang dibelain satu orang, kalau oligarki beberapa orang, sekelompok orang. Demokrasi juga begitu. Dia bisa ada jebakan demokrasi juga. Namanya mob rule. Jangan salah, suara terbanyak itu tidak pasti keputusan terbaik. Kalau orang se-Indonesia sepakat bahwa misalnya seks bebas itu boleh, maka seks bebas jadi boleh. Wong disepakati orang se-Indonesia kok. Jadi kelemahannya demokrasi di situ. Kalau orang Indonesia bilang narkoba boleh, ya narkoba bisa jadi halal. Ini kelemahannya demokrasi. Jadi suara terbanyak tidak selalu menghasilkan keputusan terbaik. Jadi, dan yang warnanya pink itu sebelah kanan itu pasti di situ tidak akan ada keadilan. Di yang terakhir demokrasi, semua suara didengarkan, sistem tapi tidak akan jalan, mesti kacau. Jadinya anarkis. Setiap orang pingin pendapatnya diakui. Akhirnya apa? Terjadi tirani mayoritas atas minoritas. Ngaji kayak gini mungkin bisa jadi nggak boleh. Ngaji kok kayak gini, ngaji kok santrinya nggak ada yang pakai kopiah, ngaji kok ustadznya juga bisa jadi kita kalah suara. Yang lain di mana-mana yang namanya pengajian itu ustadznya nggo serban, nggo jubah, syukur-syukur pakai. Nah ini kan non mainstream, kita masuk minoritas. Kalau di voting harusnya ustadz itu kayak gimana, mungkin di voting itu kita mesti kalah. Nah itu kelemahannya demokrasi. Maka analisisnya Aristoteles ya sebenarnya yang paling bagus itu aristokrasi, katanya dia. Kenapa? Karena di situ lebih rasional, nyari sekelompok orang elit sesuai keahliannya. Untuk ngatur negara itu lebih masuk akal. Asal aristokrasi tidak diartikan kayak zaman dulu berdasarkan darah, berdasarkan yang darah biru saja, yang keturunan saja. Kalau yang monarki itu jelas susah nyari satu orang ini. Ya Plato enak aja bilang raja, filosof nyarinya di mana?
Nomor satu, kalau orang sudah jadi raja mesti males mikir filsafat. Ya untuk kamu nyuruh Jokowi, Jokowi belajar dong Plato, Aristoteles. Dek ya geleng-geleng, paling kamu dijawab, alah buang-buang waktu, kerja. Mesti gitu kan. Ya, dan juga kalau sudah filosof, apa ya mau jadi raja. Ya kan, itu susahnya nyari monarki itu. Raja filosof memang bagus, tapi orangnya di mana sekarang? Wong levelnya Aristoteles, Plato yang keturunan bangsawan, Socrates yang masanya banyak juga tidak jadi presiden, tidak jadi raja zaman itu. Alexander the Great yang jelas-jelas muridnya Aristoteles juga tidak menonjol kefilosofiannya. Yang menonjol penaklukan-penaklukannya yang banyak dikritik oleh Aristoteles sendiri. Jadi monarki itu agak susah, apalagi kalau terjebak tirani. Kalau tirani mesti seenak-enaknya sendiri. Nanti termasuk dibikin undang-undang bahwa raja selanjutnya adalah yang keturunannya raja yang sekarang. Itu kan dulu yang terjadi begitu. Level monarki. Terus yang demokrasi juga sebenarnya bagus, mendengarkan semua suara. Cuma levelnya orang beda-beda. Suara satu orang profesor pasti beda dengan suara satu orang TKI atau TKW yang SD tidak lulus, diakui atau tidak. Suara majikan pasti beda levelnya dengan suara budak kalau zaman Aristoteles. Kalau di demokrasi semua suara didengarkan. Kalau kamu tanya semua orang, nanti jawabannya macam-macam. Mungkin yang tidak punya duit yang penting dan sugih piye carane. Kalau kamu tanya orang yang sudah kaya, mungkin bukan kekayaan yang dia inginkan, tapi ketenangan. Yang penting tenang, duniaku aman. Kalau kamu tanya yang belajar, mungkin pengennya gimana caranya IPK ku 3 kali 4. 3 kali 4, 3 atau 4. Kan bisa begitu. Dan kebijakan juga jadi membingungkan. Akhirnya di voting kan, suara terbanyak. Ketika suara terbanyak, suara minoritas yang mungkin bagus bisa jadi tergerus nantinya. Jadi susah mewujudkan keadilan. Nah, di antara 3 yang jelek, yang paling mungkin bisa adil, katanya Aristoteles loh ya, yang cenderung aristokrasi. Jadi sekelompok ahli yang ngatur negara. Jadi sekelompok orang, meskipun hati-hati, karena kalau tidak hati-hati bisa jadi kelompok ini jadi egois, mikir dirinya sendiri, lahir namanya oligarki dengan segala produk yang dia lakukan. Jadi good government itu ya mending aristokrasi. Monarki juga boleh kalau situasinya memungkinkan, ada satu orang yang top. Kalau enggak ya jangan satu orang, bikin tim yang bagus. Atau ya kalau masih mau demokrasi ya enggak apa-apa, asal diatur yang baik. Karena kalau enggak jatuhnya anarki atau tirani mayoritas. Kelemahan-kelemahannya di situ. Kenapa kok enggak khilafah? Ya khilafah juga boleh milih satu di antara 3 itu kan. Apakah dia mau monarki, apakah mau aristokrasi atau demokrasi. Kalau mau monarki ya silahkan. Kayak di Iran misalnya ada semacam aristokrasi namanya walayatul faqih, kelompok ulama yang ngatur jalannya pemerintahan. Tapi ada juga model dinasti-dinasti zaman dulu yang namanya monarki. Kalau ada khalifah model Umar bin Abdul Aziz atau Umar bin Khattab, tidak masalah. Tapi nyari yang kayak gini kan susah. Syukur-syukur bisa di-cloning, nah, sekarang kan susah. Ya, nyari yang kayak gitu. Sekarang kan nyari orangnya yang susah. Demokrasi juga begitu. Ya demokrasi itu nanti lahirnya ya kayak Indonesian Idol itu, suara terbanyak pokoknya yang menang. Tidak bisa nyanyi suaranya
Tidak penak sama sekali ya, yang penting banyak SMS-nya. Semakin banyak yang SMS, dia semakin tinggi nilainya. Nah, itu kelemahannya demokrasi. Oke, selesai. Saya kira itu ya untuk Aristoteles. Mulai tadi etika kebajikan yang masuk ke dunia keadilan sampai ke level politiknya. Oke, jadi ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.